Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasyuratan biiznillah. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semuanya, sehingga dengan nikmat itulah kita semua pada kesempatan siang hari ini bisa melaksanakan ibadah salat Jumat dan juga bisa melaksanakan semua rutinitas kehidupan sehari-hari. Selanjutnya rahmat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga dan para sahabat semuanya. Selanjutnya khotib berwasiat, mari kita tingkatkan
kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sidang Jumat yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu kita telah merayakan HUT kemerdekaan. Bahkan sekarang masih terpasang bendera umbul-umbul, bahkan pernak-pernik kemerdekaan masih terpampang, menggambarkan bahwa kita semua masih semangat untuk berbangsa dan bernegara. Dalam HUT kemerdekaan semuanya gembira, tidak terkecuali. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, baik olahraga, panjat pinang, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa kita gembira dengan adanya kemerdekaan. Kalau kita melihat sejarah, Indonesia merdeka itu bukan dengan bim salabim abrakadabra. Tidak dengan mudahnya kemerdekaan ini kita dapatkan. Para pejuang kita mati-matian dengan keringat, banting tulang, mengorbankan tenaga, pikiran, nyawa sekalipun dia korbankan untuk menebus kemerdekaan ini. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita lihat bagaimana para pejuang kita bisa menebus kemerdekaan, yang kemerdekaan itu bisa dinikmati oleh kita semuanya. Kalau menurut akal, Indonesia itu sangat susah untuk merdeka. Kenapa? Karena kita bangsa Indonesia di zaman dulu menggunakan alat perang yang amat sangat minim, sangat sederhana kalau dibandingkan dengan para penjajah yang menggunakan alat perang yang mutaakhir. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Walaupun menurut kita tidak mungkin, tapi Allah mau mungkin. Menurut kita tidak bakalan jadi, tapi kalau menurut Allah jadi. Maka di dalam surat Yasin, kalau Allah udah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah kun fayakun, apa yang tidak bisa jadi, semuanya akan jadi. Kita aja yang asalnya tidak ada, Allah mau jadi ada. Indonesia bisa merdeka, Allah mau merdeka walaupun menggunakan alat perang yang amat sangat sederhana. Mari kita lihat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Badar. Umat Islam di zaman itu yang dipimpin oleh Rasulullah cuman berjumlah 313 orang. Mau menghadapi musuhnya kafir Quraisy jumlahnya 1000 orang, 3 kali lipat. Bayangin. Makanya dari sebagian ada yang mundur. Kalau bahasa kita, daripada kita mampus mendingan mundur. 313 mau ngelawan 1000 orang. Mau bagaimana? Tapi Allah mau
menang. Makanya di dalam Al-Quran diceritakan kam min qalilatin ghalabat bi'atan katsiratan biiznillah. Banyak yang golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Dengan apa? Dengan izin Allah. Kalau Allah udah mengizinkan, apa yang tidak bisa jadi, semuanya jadi. Bambu runcing harus melawan meriam, bambu runcing harus melawan bedil. Kok bisa kalah? Kenapa? Karena di dalamnya ada bantuan Allah. Makanya di dalam muqaddimah undang-undang ada kalimat berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kalau Allah udah menyertai kita, apa sih yang susah? Walaupun menurut kita tidak mungkin, mungkin. Kok bisa bambu runcing mengalahkan bedil, mengalahkan meriam? Allah ngikut. Ini suatu pengalaman saya dulu waktu mondok, usia 13-14 tahun. Orang tua dari guru saya, Allah yarham, dia udah tua waktu itu, usia udah 80 tahun, 90 tahun. Dia cerita ikut berjuang dulu menggunakan bambu runcing. Kita makan yang polos, dikira bambu runcing itu asal bambu runcing. Taunya tidak ngasal. Bambu runcingnya juga bambu runcing pilihan. Jadi dia itu mencari bambu runcing yang sesuai dengan orang yang tahu bambu runcing yang bisa melawan penjajah. Kalau cuman sekedar bambu doang mau banyak. Tapi kan bukan itu syaratnya. Selain itu dibawa kepada orang yang bisa, lalu dikasih doa dan tulisan. Kalau udah diuji cara menggunakannya, kalau sekiranya udah bisa, boleh ikut perang, berjihad di jalan untuk menebus kemerdekaan. Tapi kalau diuji tidak bisa, tidak boleh ngikut. Makanya saya geleng kepala, oh gitu. Saya kira asal bambu runcing. Tidak katanya. Sama aja orang sekarang mau perang, yang penting kan bedil. Itu tidak bisa, harus alat perang. Kalau bedil senapan angin, ya nggak bisa. Sidang Jumat yang berbahagia, itulah Allah ikut serta dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini. Dan tidak ada di muka bumi ini satupun negara bangsa yang mau dijajah dengan bangsa lain. Semuanya mau merdeka. Kenapa? Kalau merdeka itu enak, nikmat, kita bebas. Kalau kita dengar saudara kita di Palestina mau sholat aja harus berantem dulu dengan tentara Israel, dengan polisi Israel. Kita di sini tidak ada yang menghalangi. Cuman kalau kita lihat siaran di televisi, kenapa di Palestina masjid itu banyak orang yang tertarik untuk melaksanakan ibadah di masjid. Kita merdeka, bebas, tidak ada penghalang datang ke masjid, tapi masjid selalu kosong. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sesudah melihat dari sejarah para pejuang kita dulu untuk menebus kemerdekaan, kita isi kemerdekaan dengan baik. Sebetulnya kalau secara fisik kita udah bebas dari penjajah, tapi kita sebetulnya masih dijajah juga. Dengan apa? Dijajah dengan koruptor.
Kalau kita lihat siaran-siaran di televisi, Masya Allah, bangsa kita masih menjajah kita, mau menghancurkan bangsa ini, korupsi di mana-mana. Ini sangat ironis, sangat memalukan. Padahal seharusnya kemerdekaan itu diisi dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, kita masih dijajah dengan hawa nafsu. Makanya pernah Rasul ditanya, ya Rasulullah, sesudah perang Badar, masih ada perang yang lebih hebat dari ini? Kata Rasulullah, ada. Apa? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu. Kita itu sering kalah dengan hawa nafsu, baik dalam melaksanakan sholat atau ibadah yang lainnya. Sholat udah dipanggil Allahu Akbar, hayya ala sholah, kita kan masih santai-santai. Padahal sebetulnya seharusnya kalau udah dipanggil hayya ala sholah, kita harus melaksanakan ibadah sholat. Isilah dengan hal-hal yang positif. Makmurkanlah bumi ini. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Kata Allah di dalam Al-Quran, huwa ansyakum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari bumi. Oleh sebab itu bumi itu makmurkanlah dengan apa yang kamu bisa, kata Allah. Jangan membuat kerusakan. Sekarang prihatin kita, saking betahnya di dunia ini. Kita dengar berita polusi udara Jakarta, DKI, Masya Allah, di ambang batas yang tidak diharapkan. Kenapa? Orang tidak langsung merusak negara ini dengan senjata, tapi bisa saja merusak dengan polusi udara. Maka oleh sebab itu, mari kita berdoa, mudah-mudahan pemerintah secepatnya bisa mengatasi polusi udara. Karena sebetulnya tidak hanya sekedar DKI doang, tapi termasuk Jabodetabek. Oleh sebab itu kita sekali lagi berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemerintah bisa mengatasinya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah saja yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.